Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya Lelis SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Barat dari SDN Semanan 08 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Tujuan dari demonstrasi ini adalah yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dimulai dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Pada metode bagja terdiri dari yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Selanjutnya dari metode bagja ini dapat kita uraikan sebagai berikut. B, buat pertanyaan umum. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang A, ambil pelajaran, di mana kita dapat memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan pembelajaran. G, gali mimpi. Di sini akan berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dan J, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang A adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak. Pada kesempatan ini yang sudah saya buat adalah terwujudnya pelajar berkarakter profil pelajar Pancasila yang cinta tanah air, cerdas, merdeka, dan berbudaya. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Proses tahapan bagja yang pertama adalah B. Saya membuat pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sedangkan tindakan atau penyelidikannya yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Selanjutnya, pada tahapan A, saya membuat pertanyaan, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang saya gunakan? Kemudian bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan yang saya lakukan adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tahapan selanjutnya yaitu G, gali mimpi.
Pertanyaan yang saya buat adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang saya lakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Selanjutnya pada tahapan Bagja yang J adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Kemudian, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang selanjutnya adalah memberi reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Pada tahapan Bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang saya lakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.